Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdun hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi la tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan li an yudhahi falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahul azim wa balaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Bait Rabbi yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ba'da tahmid wa salawat, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan bagi jamaah, ingat tujuan utama disyariatkannya ibadah Jumat litarqiyatil iman wat tuqa, untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Rabbul Izzah. Maka kita duduk berkumpul di siang hari ini di masjid ini bukan untuk sekedar menggugurkan kewajiban Jumat semata, bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender ataupun main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, setiap hari Jumat terdapat 2 waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, yang kedua selepas salat asar di hari Jumat. Gunakan 2 kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah kabulkan semua doa-doa kita. Jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fihinna habbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang mana amal soleh sangat Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wala jihadun fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak sanggup menandingi pahala orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka Rasul menjawab, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bihi syai'un, kecuali orang tersebut wafat mati syahid di medan perang membela agama Allah. Jamaah rahmati Allah Azza wa Jalla, begitu besar pahala yang Allah janjikan bagi mereka yang beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada ibadah puasa, ada ibadah haji, ada ibadah bersedekah, dan tentu juga termasuk di dalamnya ibadah kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhahi falam yudhahi fala yaqrabanna musallana."
siapa orang yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan, dia sayang-sayang duitnya, dia sayang-sayang tabungannya, Rasul berikan ultimatum, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya bagi mereka yang setiap tahun hanya kurban perasaan, tidak pernah ikut sebagai mudhahi atau muqarrib, hanya membeli tusuk sate dan arang, lalu menunggu kupon daging dari masjid, padahal handphonenya bagus, smartwatchnya canggih, mampu berkurban tapi enggan melaksanakan. Maka yang model begitu jangan dekat-dekat masjid Rasul. Ultimatum ini menunjukkan, kata Imam Abu Hanifah, kurban berarti hukumnya wajib bagi yang mampu. Karena bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melihat wajah umatnya yang mampu berkurban tapi enggan melaksanakan. Tapi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan kurban hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Lantas apa tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban? Bukan dilihat dari mewah rumahnya, bukan dilihat dari mewah kendaraannya, tapi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i memberikan tolak ukur kemampuan seseorang dalam berkurban, ma fadala ala arba'ati ayyam, mereka yang memiliki kelebihan rezeki selama 4 hari berturut-turut, yakni tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Contoh, apabila kita memiliki uang di tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, uang kita ada 10 juta rupiah. Kalau ikut patungan hewan kurban sapi, 1/7 sapi misalkan 3.800.000. Duit kita 10 juta, sisa tinggal 6.200.000. Kalau 6.200.000 itu sisa dari ikut patungan sapi, cukup untuk 4 hari kita berkebutuhan, maka kita digolongkan sebagai hamba Allah yang mampu berkurban. Kurban sebagai sunnah muakkadah. Tapi bila mana tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah kita hanya punya uang 2 juta rupiah, mau ikut patungan 1/7 sapi tidak cukup uangnya, mau belanja hewan kurban kambing tidak cukup uangnya, maka kita digolongkan hamba Allah yang tidak mampu berkurban. Jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Setiap keluarga setiap tahunnya mengeluarkan 1 hewan kurban. 1 keluarga 1 hewan kurban bagi yang mampu. Keluarganya mampu kurban sapi, maka sapi cukup untuk 7 nama dari keluarga tersebut. Keluarganya hanya mampu kurban kambing, maka kambing cukup untuk 1 nama dari keluarga tersebut. Misalkan untuk hewan kurban kambing, tahun ini atas nama ayahnya, tahun depan atas nama ibunya, tahun berikutnya atas nama anaknya. Jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita ungkit kurban kita di tahun kemarin. Saya udah pernah kurban tahun kemarin, tahun lalu. Jangan kita ungkit-ungkit kurban kita di tahun lalu untuk syukur nikmat tahun lalu. Kurban kita tahun kemarin untuk syukur nikmat tahun kemarin. Kurban kita tahun ini untuk syukur nikmat tahun ini.
Jangan hitung-hitungan dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah pelit untuk mensyiarkan agama Allah Azza wa Jalla. Jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menegaskan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah untuk mengingat, bersyukur atas berbagai macam nikmat Tuhanmu. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menghinamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Jemaah dirahmati Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya bagi kita yang tahun ini berkurban, maka insya Allah sebelum darah menetes dari hewan kurbannya ke tanah, maka sebelum itu Allah sudah meridhoi seluruh nikmat bagi hambanya, mengampuni semua dosa-dosa orang yang kurban. Bagi mereka yang mendapatkan potongan daging kurban padahal mereka tidak kurban, begitu senang dan gembira. Tapi yang lebih bahagia adalah mereka yang berkurban, karena mereka mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kurbanlah kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Daftarkan nama kita, jangan sampai kita tertinggal untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan sebaik-baiknya kurban adalah di tempat tinggal kita sendiri. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qurbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yarghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayiat wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikati musabbihati bikursi. Faqala Allah ta'ala fi muhkamati tanzilih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radhan khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa ala baqiyati sahabat Rasul ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warda Allahumma anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan taibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulik ya hayyu ya qayyum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'adaka a'da'ad-din ya qawiyyu ya matin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Filistin, fi Gaza,
fi Indonesia, fi kulli makan, fi kulli zaman, innaka antas samiul alim. Allahumma tsabbit imanahum wa tsabbit aqdamahum washfi mardahum warham mautahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur asatidatina wa umur hadha masjid bait rabbi ma damatis samawati wal ard. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.